قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني ولو آية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang-ulang lagi dan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dunia ini adalah pengulangan. Kemarin kita makan, hari ini makan, kemarin bernapas, hari ini bernapas. Kalau sudah tidak diulang mati. Allah. Sudah selesai, titik. Jadi hadirin yang mulia, maka syukur kita ini kita ulang-ulang terus sampai tiada lagi. Betul Pak? Sampai tiada lagi. Baru selesai. Yang kerja ke pasar, yang kerja di ladang, ya, yang kerja di toko, yang kerja di kantor, ya, mereka juga ngulang-ngulang Pak. Itu aja. Sampai mati juga Pak. Masa kita untuk kebaikan tidak sampai mati. Yang maksiat juga diulang-ulang juga Pak. Itu aja. Kenapa diulang-ulang Pak? Tambah nikmat. Masya Allah. Tambah nikmat katanya. Ya Allah. Maka hadirin yang mulia, kita juga begitu, sholat lagi biar tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Janji Allah Pak, kalau kita itu ulang-ulang syukur kita Pak, lagi Pak, syukur lagi, maka ditambah nikmatnya. Tambah nikmatnya, tambah rasanya Pak. Marem, Masya Allah. Dan musibah besar adalah ketika kita tidak bersyukur, kufur, maka azabku sangat pedih kata Allah. Maka azab sangat pedih itu diartikan kata alim ulama, di dunia dicabut nikmatnya, di akhirat disiksa di neraka selamanya. Ini hadirin yang mulia. Jadi orang yang kufur itu ada dua. Satu kufur nikmat, mengingkari bahwa nikmat itu datang dari Allah, dia tidak mensyukuri. Kufur kedua adalah diajak untuk nyembah kepada Allah, ingkar, tidak mau masuk Islam. Nah, dua ini Pak. Sama-sama tujuannya ke neraka. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, begitu banyak nikmat yang datang dari Allah ini. Banyakkan manusia ini hadirin yang mulia, ini lalai. Lalai itu artinya Pak, tahu bahwa itu nikmat dan tahu bahwa itu yang memberi Allah, tetapi dia tidak bersyukur. Ini lalai. Jadi kayak ceritanya orang lalai itu adalah dia itu bawa istrinya Pak ke pasar di tangan kirinya. Ketika di pasar dia ada lihat wanita cantik, dia melotot aja ke wanita itu Pak. Dan di tangan istrinya Pak. Ini orang lalai Pak. Ya Allah. Itu. Dipegang istrinya Pak. Tapi lihat wanita itu, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Maka hadirin yang mulia, dikatakan supaya kita tidak lalai termasuk golongan orang bersyukur, supaya kita itu termasuk golongan orang syukur, kata Rasulullah ada dua syarat. Pertama, kalau kita itu lihat dunia, lihatlah yang di bawah kita. Kalau untuk akhirat, lihat yang di atas kita. Nah, itu baru dikategorikan orang yang bisa bersyukur. Lah kalau kita di jalan Pak, kira-kira lihat wanita itu Pak, Masya Allah, lihat yang di bawah istri kita, di atas istri kita Pak. Kalau kita sudah bisa bersyukur, lihat yang di bawah istri kita, wah bojoku lebih ayu, wah kabeh iki paling ayu bojoku, Masya Allah. Itu hadirin. Ya. Untuk akhirat, lihat yang di atas kita Pak. Jadi kalau misalkan kita itu sudah ke masjid, Masya Allah, lihat orang-orang yang ngajak-ngajak ke masjid. Itu lihat yang di atas kita. Wah dia sudah ke masjid dan dia ngajak-ngajak juga orang supaya ke masjid tuh. Lihat ke atasnya. Kemudian lagi lihat Pak, saya sudah ngajak-ngajak. Lihat yang di atasnya, sahabat ngajak sampai ke Cina. Kapan saya ke Cina ya? Masya Allah. Saya sudah ke masjid, tapi ada orang ngajak-ngajak dari Jogja ke Lampung. Masya Allah. Saya mau lebih baik lagi, mau tak balas ke Jogja. Masya Allah. Ini hadirin baru bersyukur, dikatakan bersyukur seperti ini Pak.
Insyaallah ya. Insyaallah ini kita harus bisa bersyukur, Pak. Ya Allah. Jadi kalau kita lihat orang-orang kok yang akhirat di bawah kita, Pak, sudah ke masjid daripada dia belum ke masjid. Aduh, ini musibah, Pak. Iya musibah. Sudah sholat Pak 5 waktu, lihat yang di bawahnya sudah, itu mending saya, dia baru 4 kali. Ya Allah, ya Allah ya Rabbi. Yang sudah sholat 4 kali, lihat yang di bawahnya yang belum sholat. Mending saya 4 kali, dia loh 0 loh, kosong itu loh, skornya 0 loh. Saya mending 4-1. Allahu Akbar. Ini hadirin mulia. Masya Allah, ini penting bagi kita ini hadirin mulia untuk mensikapi hidup seperti itu supaya tidak tertipu sekalian. Ya, jadi kalau kita seperti itu tidak akan tertipu karena hadirin Allah punya tipu daya. Allah itu dikatakan wa makarullah. Allah juga punya tipu daya. Ketika orang kafir buat tipu daya, orang munafik buat tipu daya. Orang munafik itu tipu dayanya luar biasa loh, Pak. Dia pakai jubah, dia pakai jenggot, ya kan? Dia ke masjid juga, cuman masjidnya dia cuma 3 waktu. Kalau dulu, zaman dulu cuma 3 waktu, zuhur, asar, maghrib. Begitu subuh sama isya tidak ke masjid. Alasannya apa? Gelap, tidak ada lampu, Rasul tidak lihat. Itu alasannya. Logis juga, Pak. Apa? Logis juga alasannya. Jadi dia datang ke masjid hanya pilih-pilih waktu yang tidak kelihatan Rasulullah. Nah, maka salah satu ciri orang munafik itu ya sholatnya itu dia itu hanya ingin dilihat orang. Nah, jadi ketika kita bicara soal tipuan-tipuan orang munafik dan orang kafir kepada kita dan tipuan setan juga dan tipuan dunia juga kepada kita, maka semua itu kalah dengan tipuannya Allah. Salah satu tipuan Allah adalah orang yang maksiat Allah beri rezeki banyak. Nah, ini tipuan Allah sehingga dia mengatakan aku maksiat ora apa-apa Gusti Allah isih sayang. Masya Allah. Tipuan paling besar Pak masih mengatakan saya maksiat ora apa-apa. Karena Gusti Allah masih sayang sama saya. Ya Allah ya Rabb. Jangan hanya maksiat itu Allah murka, Pak. Ya, yang namanya maksiat Allah pasti murka dan murka itu di mana? Di neraka. Yang namanya rahmat Allah itu di mana? Ketika kita taat pada Allah. Ketika kita sholat ke masjid, zikir, ini dapat rahmat Allah. Rahmat Allah di mana? Nah, masuk surga. Sehingga kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita, sholat kita, tapi rahmatnya Allah. Nah, dimudahkan oleh Allah untuk taat. Ini hadirin mulia, maka kita ini fikir bagaimana sampai tidak tertipu. Maka Allah peringatan kepada kita itu, ya Yohanes, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya hai manusia sesungguhnya janjiku itu adalah hak, pasti Pak, kata Allah. Ya, fala yahurrannakumul hayatad dunya, janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yahurrannakum bil dan janganlah kamu tertipu dengan tipuan setan yang bisa menipu kamu tentang Allah. Ya ini hadirin mulia. Jadi tipuan kehidupan dunia itu jelas menipu. Dunia dengan segala keindahannya itu adalah tipuan yang tipuannya itu, yang sihirnya itu melebihi sihirnya Harut dan Marut. Yang kena sihir, yang tertipu tidak hanya puluhan, ribuan, juta atau miliaran orang. Miliaran orang tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, hadirin yang mulia, maka ketika kita bicara tipuan dunia dengan segala macam keindahannya, dengan segala macam kesenangannya, tidak mulia, maka orang rela untuk susah payah, sungguh-sungguh kerja keras, dan orang rela sampai meninggalkan yang namanya agama, bahkan menjual agama. Menjual agama. Nah, dikatakan ayat-ayat dijual dengan harga murah untuk mendapatkan dunia, tidak mulia. Begitu mati, maka kata orang-orang alim, menurut hadis Rasulullah SAW itu katanya, ketika di dunia ini manusia tidur, ketika mati dia baru bangun tidur. Nah, ketika dia itu di dunia itu tidur, itu tertipunya gimana? Di dunia dia itu senang tanpa ada ketaatan pada Allah. Senang itu seperti orang yang mimpinya mimpi senang sekali, begitu bangun tidur ternyata cuman mimpi. Masya Allah. Nah, kecewa enggak Pak? Kecewa. Ketika masuk kubur dia baru lihat yang asli. Wah, ternyata di sini yang selamanya, yang asli. Ya, maka dikatakan apa di dalam Al-Quran itu, amal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ya.
Jadi sungguh keseimbangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Sungguh kehidupan dunia wa malah itu adalah pun walahun. Sungguh kehidupan dunia adalah senda gurau, permainan, sandi woro. Masya Allah. Ya, sandi woro. Jadi presiden mung 4 tahun, wong 5 tahun. Habis itu 2 periode 10 tahun, minta 3 periode 15 tahun, minta 4 periode 20 tahun. Itu cuma sandiwara. Begitu dia mati baru bangun tidur, dikubur puluhan ribu tahun di akhirat selama-lamanya. Maka ketika dia saya di dunia 4 tahun, 5 tahun ataupun 20 tahun jadi presiden, maka begitu di akhirat ternyata tidak mulia, akhirat selamanya, satu hari akhirat sebenarnya 1000 tahun di dunia, sehingga ketika 4 tahun jadi presiden cuman tidak ada 1 menitnya akhirat. Masya Allah, 1 menit rakyat jadi raja 1 menit, jadi raja 1 menit, jadi presiden 1 menit, gimana itu? Maksud dagelan apa ini? Masya Allah. Dan itu pun dengan segala macam tipu daya dan skenario ataupun muslihat ataupun berbagai macam kita bilang itu rencana-rencana yang begitu hebatnya hanya untuk 1 menit jadi presiden, Pak. Masya Allah. Jadi hadirin mulia, hari ini kita ini menjalani kehidupan ini sudah berapa tahun? Masya Allah, enggak sampai kita itu sekarang itu ada 50 tahun, 60 tahun. Jadi kira-kira 30 tahun, 40 tahun lagi kita tidak ada lagi, Pak. Tidak lama, Pak. Ya, 100 tahun lagi kita itu semuanya sudah tidak ada, Pak. Tinggal cerita. Yang kita sekarang bicarakan akhirat, sekarang cerita. Ketika mati baru nyata. Nanti ketika mati dunia tinggal cerita. Betul ya Allah. Ya kan? Ini hadirin mulia cerita gini-gini, wah. Yang sekarang akhirat gaib, nanti ketika mati dunia yang gaib, Pak. Masya Allah. Ya, ini hadirin. Jadi bagaimana kita ini menjadi orang cerdas? Orang yang cerdas. Ya, bukannya Einstein yang cerdas, bukan, Pak. Ya kan? Orang cerdas bukannya Einstein yang pinternya jeniusnya luar biasa, bukan. Tapi orang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang dia itu al-qayyisu mangdana nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hadirin yang mulia, sekarang pertanyaannya adalah sekarang tidak ada perang Badar, tidak ada perang seperti perang Uhud, seperti perang Khandaq. Perang yang begitu hebat, perang Yarmuk, Masya Allah. Sahabat, Masya Allah, berapa? 30.000 lawan 200.000. Masya Allah, seperti itu, luar biasa. Tidak ada. Sekarang yang ada adalah melawan perang hawa nafsu. Masya Allah. Jihad kecil dulu, perang Badar kecil kata Rasulullah. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar kata Rasulullah. Kita itu baru perang Badar jihad kecil, nanti pulang itu jihad besar lawan nafsu. Masya Allah. Nafsu sekarang, Pak, perang melawan nafsu ini sekarang perang besar, Pak, di depan kita, Pak. Nafsu yang inginnya senang-senang, Pak, santai-santai, ya kan? Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Dunia begitu indah, dunia diobral semua, Pak, sekarang ini. Nafsu manusia itu sekarang, Pak, dijor, ugal-ugalan. Ini, Pak, nah, kita harus bisa mengalahkan nafsu kita dengan perang, sungguh-sungguh perang besar. Ini baru kita menang, berarti kita orang cerdas. Masya Allah. Alhamdulillah. Nafsu di mata, nafsu di mulut, nafsu di telinga, nafsu di tangan. Kata Rasulullah, orang banyak masuk neraka gara-gara 2 hal saja kebanyakan. Yaitu apa? Iya, al-fahmi, yaitu lisannya yang mana dia tidak bisa mengendalikan nafsu untuk bicara, nafsu untuk makan. Dan yang besar nafsu kemaluan, Pak. Masya Allah. Ini hadirin yang mulia. Yang pemuda-pemuda ini loh terutama ini, Masya Allah. Luar biasa ini. Wah, Akbar. Ku jamin kepada kalian surga kalau bisa mengendalikan lisanmu dan kemaluanmu. Sing tuwek orang gadeg ya. Masya Allah. Maka penting, Pak, kita nih. Bagaimana perang lawan nafsu ini, Pak? Ya Allah. Ya kan? Nah, nafsu di lisan itu sekarang lewat jari. Wow, ketik lisannya itu tersebar dengan medsosnya, Instagramnya, kan? Facebooknya. Wah. Dan itu tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia tahu, Pak. Masya Allah. Coba ini jadi catatan, malaikat nyatet. Wah, kamu ngomong apa nulis apa? Malaikat udah nyatet. Wah, iya. Wah, buat.
jelek yang Dan katanya orang alim itu Pak, setiap ucapan orang itu adalah sebenarnya bencana baginya Pak. Setiap lisan yang dia keluarkan adalah bencana bagi dirinya kalau dia tidak hati-hati. betul. Masya Allah. Maka dikatakan ada orang Pak, satu langkah lagi masuk surga. Tapi Pak gara-gara lisannya tergelincir ke neraka. Allahu Akbar ini Pak. Jadi lisan kita ini bagaimana kita jaga, Masya Allah. Ya kan? Ngetik sesuatu langsung tersebar seluruh dunia, 7 miliar manusia kalau dia punya HP semua, lihat semua. Allahu Akbar. Sekarang yang punya HP seluruh dunia berapa Pak? 1 miliar berapa? 2 miliar berapa? Indonesia aja itu katanya itu sampai 70 juta. Punya HP semua. Berarti kalau kita ngomong sekali, pakai Instagram, pakai apa? Punya Instagram semua, punya Facebook semua. 10 juta lihat. Masya Allah. Ini kalau jelek, Masya Allah. Ini gelincir ke neraka langsung lah, ya kan? Allah Akbar, Masya Allah. Ini Pak. Ya Allah, maka dikatakan juga oleh orang alim bahwasanya manusia itu diberi oleh Allah 4 mutiara. Mutiara pertama adalah mutiara akal. Dia akan hilang dengan marah. Kalau nesu Pak, akalnya fungsi. Ya, kedua mutiara kedua Bapak, Allah berikan kepada manusia itu namanya rasa malu Pak. Ini mutiara Pak, sehingga kita itu malu berbuat untuk yang jahat. Ya kan? Malu Pak, mencuri malu, ya kan? Ya kan? Jadi saya kemarin ngisi di SMP itu Pak, ada budaya 10 malu. Masya Allah, bagus itu Pak. 10 malu tuh, malu kalau telat, Masya Allah. Malu kalau dia itu tidak garap PR, Masya Allah. Malu kalau dia itu apa? Buang sampah sembarangan. Malu kalau dia itu bohong. Malu kalau dia itu apa namanya? Malu kalau dia buang sampah sembarangan, ya kan? Tapi sayang kurang satu, saya tambahin, malunya untuk supaya malu kalau pacaran kok enggak ada. Saya bilang gitu. Gurunya diam aja. Angel Pak nek kuwi ngono jare. Jadi kita bagaimana bisa malu kalau kita itu, ya kan? Kalau kita itu tidak ke masjid berjamaah, malu lah. Ya kan, malu. Karena laki-laki itu di masjid lah, ya kan Pak? Innama ya'muru masjidallah itu untuk mengatakan bahwa laki-laki itu kerjaannya adalah ke masjid, laki-laki perempuan di rumah. Jadi kalau kita itu tidak ke masjid, kita itu sama dengan banci. Banci kayak wedoan, Mbah. Nah, ini isin lho. Masya Allah. Ya kan? Itu. Saya waktu anak saya umur 4 tahun, hujan tuh saya sholat di rumah. Ketika sholat di rumah, anak saya itu yang perempuan bilang, Abi banci, langsung tak batalkan ke masjid saya. Anak saya itu bilang saya banci gara-gara hujan sholat di rumah. Padahal itu boleh juga, tapi anak saya tidak terima Pak. Bilang Abi banci, langsung batal ke masjid saya Pak pakai payung. Jadi hadirin yang mulia, ini kita belajar bagaimana kita punya rasa malu. Hilang malu dengan apa Pak? Mutiara ini hilang dengan apa? Kalau kita udah rakus Pak, udah serakah, udah ada malu. Maunya saya, lagi seneng, wah ratu isin. Itu Pak. Mutiara ketiga itu adalah agama. Agama ini adalah mutiara yang luar biasa Pak untuk manusia. Ini hilang karena gara-gara hasad. Apa? Ada iri hati Pak, ulama satu yang lain jatuhkan. Wah, wis tukaran dewi. Karena hasad. Kayak santrinya oke aku sithik. Masya Allah. Ini gitu Pak. Coba. Organisasi juga gitu. Organisasi Islam kalau udah ada hasad ini, wah, kayak kok dapat dunia banyak ya dia itu. Saya kok sedikit ya. Ini hasad ini, Masya. Ini akhirnya saling menyerang, Masya. Tidak bisa bersatu. Rusak. Terakhir, amal soleh itu mutiara kita Pak. Kerja keras, amal soleh mutiara untuk sanggup di akhirat Pak. Masya Allah, kita buat kebaikan begitu banyak. Tapi hancur gara-gara lisan kita ini Pak, yaitu hibah. Hibah hancur, ditransfer pahalanya kepada orang yang kita hibahi. Cret, pahalanya untuk kamu, langsung selesai. Nol rekening kita Pak. Begitu tidak cukup Pak, langsung dosa dia transfer ke kita. Dosanya ke kita. Dosanya sekarang sudah banyak rekeningnya. Masya Allah, gara-gara hibah. Ini hati namanya. Maka kita jangan sampai rusak amal soleh kita gara-gara itu, supaya lisan kita ini. Hibah ini Masya Allah luar biasa Pak. Dan sekarang difasilitasi, hibah itu ada fasilitasnya, ada acara gosip di TV Pak. Ya Allah, dibayar itu untuk ngomong hibahnya dibayar loh. Masya Allah, jadi itu jutaan bayarannya. Allah Akbar. Kalau setahun ya sampai miliaran lah.
Terus tahun 2 tahun dikontrak itu untuk gosip. Ya Allah. Dan itu pun yang nonton kita juga anak-anak kita seneng. Istri kita seneng Pak. Ya Allah ya Rabbi. Gimana ini ceritanya ini? Ya Allah ya Rabbi. Hancur sudahlah kita lah. Ini Pak. Ini bagaimana kita itu supaya tidak kena penyakit-penyakit kayak gini, ini gimana? Insya Allah 4 bulan semua insya Allah. Wah, kalau 4 bulan kan tidak nonton TV, tidak main-main apa-apa, udah kita fokus aja ini untuk apa? Ngajak orang ke masjid ya. La khaira katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Itu kan tidak ada kebaikan bisikan-bisikan mereka, ya kan? Tidak ada kebaikan pada ucapan-ucapan mereka, entah itu lewat medsos, lewat HP, lewat apa saja wis lah, tulisan, surat kabar, apa kabar dari kebaikannya semua kecuali yang menyuruh kepada amal ma'ruf nahi mungkar, sedekah dan mendamaikan manusia dengan 4 bulan. Karena silaturahim terus, Bang. Masya Allah. Ini Mas sekalian, ya kan? Ya, jadi kita belajar kan. Kalau 4 bulan belum bisa ya cicil 3 hari lah. Ya. Katanya hadis apa Qur'annya mangja abil hasanati falahu asru amsa liha, barang siapa berbuat baik akan didapatkan 10 kali lipat. Kalau puasa aja Rasulullah katakan kalau kamu ingin puasa sebulan penuh maka cukuplah 3 hari puasa tiap bulan di bulan Yaumul Bid, apa di hari putih, apa di bulan purnama itu ya. 13, 14, 15 puasa di tengah bulan itu 3 hari sama dengan puasa sebulan penuh, itu puasa. Nah kalau kita ingin agama ini sebulan penuh full, agama itu apa? Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, semua ingin sempurna semua, maka kita 3 hari saat kita puasa 13, 14, 15 kita keluar 3 hari di tanggal itu kita puasa keluar 3 hari kemudian di situ kita tahajud maka sebulan seperti tahajud semuanya. Masya Allah, ya kan? Kalau kita silaturahim 3 hari kepada orang-orang seolah silaturahim sebulan penuh. Masya Allah. Coba, ini kan cerdas tuh Pak namanya Pak. Kok ada yang mengatakan tuh bid'ah itu piye tuh? Ini kan aneh itu ketika enggak mau terus setuju terus ngomong bid'ah lho. Lucu tau iki. Ora gelem terus ora terima terus bid'ah wae lho. Kok ngono kuwi carane? Ora seneng ya wis to terus buat fafasa dhewe. Ora seneng kok terus gawe fafasa dhewe lho. Ajar iki ngawur iki. Ini hadirin yang mulia. Ini bagaimana sih kita ini, ya kan? Qurannya jelas gitu loh. Dan sahabat dulu juga ada Pak yang dikirim Rasulullah itu 3 hari ada. Kisahnya Khalid bin Walid jelas itu sahabat, kisah sahabat itu ada Pak 3 hari. Masya gini kok ya persis. Cuma menghidupkan kembali Pak. Cuman asing. Karena agama kembali asing. Ya Allah. Ini kan gitu kan. Badaul Islamu gharibun. Awalnya Islam asing. Bahasa Yaudu gharibun dan kembali asing. Fatuba lil ghuraba dan beruntunglah orang yang asing. Orang asing itu siapa? Orang yang dia itu menghidupkan kembali sunnah Rasul yang mati Pak. Yang mati. Sekarang cari Pak sunnah yang mati sekarang. Yang mati sunnah sekarang itu apa? Dihidupkan Pak. Itulah kita kan jadi orang asing Pak. Dakwah kemana-mana ujung dunia dengan harta diri Pak. Kalau dibayari wis akeh, Masya Allah. Ya toh? Dibayari wis akeh, diundang terus dikai amplop akeh Pak. Wah, akeh kuwi. Ini yang asing adalah bagaimana kita itu dengan harta diri. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahum muhtadun. Yasin itu Pak. Ikutilah orang-orang yang tidak minta bayaran dalam rangka mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang mulia. Ya, kalau dulu gitu entek piro, entuk piro. Wah, sekarang entek piro, surgane seberapa. Masya Allah. Amin ya Allah. Ya kan? Ya kan? Saya ulang-ulang selalu Pak kisahnya Sya'ban itu Pak. Senang saya ini. Karena ini Masya Allah luar biasa untuk menyemangati kita. Sya'ban ini kan orang sahabat Nabi yang luar biasa ini. Ke masjid jamaah itu Pak, dia itu 3 jam jalan kaki di rumahnya. Untuk jamaah sholat di masjid 3 jam jalan kaki. Kemudian hadirin yang mulia, ketika dia meninggal dunia kan, ketika meninggal dunia itu, aduh, lagi, aduh, 3 kali, aduh, dia itu meninggal dunia. Bojone kan bingung loh, wong iki nang masjid terus lho, 3 jam laku dilakoni lho. Kok iso mati kok itu aduh ini kan ngomong la ilaha illallah ya kan. Wah aduh ki piye? Tanya ke Rasulullah. Rasulullah kemudian ketika menengok itu oh iya Jibril datang ngasih tahu. Aduh pertama kenapa? Karena dia itu ketika sakaratul maut dilihatkan surganya. Ini surgamu. Wah senang dia. Maka dikatakan ini surga kamu karena kamu ke masjid 3 jam jalan kaki ini loh surganya. Wah senang banget dia. Maka dikatakan
kalau kamu itu lebih jauh lagi rumahmu, maka surgamu lebih indah lagi. Maka dikatakan, aduh, kenapa kok rumahku tidak lebih jauh lagi? Itu Pak. Kedua, aduhnya itu kenapa? Karena dia waktu ke masjid kedinginan, dia itu pakai baju dua, yang dalam itu yang bagus, yang luar yang jelek. Ya kan? Ketika di tengah jalan ada orang kedinginan, Pak, dikasihkanlah baju yang jelek itu. Ketika dia sakaratul maut, Pak, dilihat, Pak, ini loh pakaian orang surga, indah banget. Coba kalau yang baru kamu kasihkan, lebih indah lagi. Aduh, kenapa kok enggak yang baru saya kasihkan? Masya Allah, aduh lagi, Pak. Itu. Pak. Yang ketiga, aduhnya kenapa? Ketika dia pagi-pagi, Pak, sedang minum kopi, makan roti, datang pengemis, dia kasihkan separuhnya, Pak. Ini roti separuh, kata kamu, ini kopi separuh untuk kamu, bagi dua lah. Ini itu surganya ini, makanannya ini, enak banget. Coba kalau kamu kasihkan semuanya, lebih indah lagi, lebih enak lagi. Aduh, ngopo tak kena kabeh ngono kan. Masya Allah. Jadi ini nanti Pak, ini kalau kita mati yang di Jogja ini, kenapa? Aduh, kok tekan Aceh ngono lho. Masya Allah. Oh, ndak lama sampai Aceh itu loh. Kok ndak lebih lama lagi, lebih jauh lagi kan gitu. Aduh, dok. Maka betul hadis Nabi itu, apa namanya? Saya tahassaro ya minal ahli jannah. Tidaklah menyesal orang lahir surga kecuali waktu yang di dunia dia tidak gunakan untuk berzikir untuk agamanya Allah. Wah, nyesel Pak. Wis nang surga nyesel. Wah, surga ben kok ora tak nggo adu-adu le dakwah. Ora nggo zikir, ora nggo silaturahim. Wah, nyesel. Maka hadirin mulia nih kawan-kawan biker Subhan, masyaallah, alhamdulillah, matur nuwun nih. Sudah ditengok lagi 2 kali nengok, mudah-mudahan nanti ketemu di surga sana ya. Orang muda ini masya Allah kalau gunakan masa muda untuk taat katanya akan mendapatkan naungan Pak. 7 golongan dapat naungan di akhirat nanti Pak. Ya punya tempat berteduh. Wah panasnya kayak apa di sana itu Pak, masya Allah. 1 mil katanya itu matahari itu, masya Allah. Ya Allah, maka supaya dapat naungan itu Pak, katanya salah satunya adalah pemuda yang menggunakan masa muda untuk taat pada Allah. Jadi muda-muda itu katanya Imam Syafi'i umur yang di bawah 40. Kalau jenengan udah lewat. Jadi tidak dapat bagian itu. Ini khusus yang pemuda dapat naungan. Ini maka kita dorong supaya pemuda-pemuda ini terus ya. Nah, jenengan dapat yang apa sekarang? 7 naungan itu ada laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, ya dapat gitu. Ya kan yang muda di bawah 40 Mbak, udah lebih enggak bisa, ya kan udah lewat. Nah, iya, cari yang lain ya, terpaut ke masjid hatinya. Kemudian ada lagi golongan yang dia itu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini dapat lagi, Pak. Nah, ada yang hebat lagi, Mbak. Mau, Mbak? Golongan yang dapat naungan. Laki-laki yang digoda wanita cantik lagi bangsawan Pak. Wes dia enggak mau Mas. Wis di kamar lho Mbak. Wis di kamar itu berdua. Wis di kamar lho enggak mau. Itu Mbak. Wah, gitu. Dapat naungan loh. Itu loh, di kamar enggak mau. Lah sekarang loh, belum di kamar, baru di jalan melonot. Ning dalan lonot-lonot iki anak kedep-kedep masyaallah. Iki njok piye iki ning kamar iki? Ning kamar piye iki? Sing tuwek cek melili. Astagfirullahaladzim. Aja ngono, Mbah. Aja ngono, Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan Mbah ya. Jangan. Ya Allah. Itu. Ya, biarkan seru itu ya. Nah, maka Mbah kalau kita itu terpaksanya kok kemudian mau misalkan sudah kayak gitu, kok berat banget. Ya terakhir itu ya kalau bisa ya bangun malam nangis takut kepada Allah. Ya Allah, nangislah, cobalah nangis kalau kita itu bisa netes air mata takut pada Allah, janji Allah itu tidak akan masuk neraka, sebagaimana tidak akan masuk lagi seorang anak ke rahim ibunya. Masya Allah. Wah, susu masuk ke puting susunya mungkin. Artinya kalau kita pernah menangis netes satu tetesan nggak akan masuk karena Allah. Wah, maka nangis-nangisnya itu kapan? Ketika 4 bulan seperti ini, masya Allah, diusir-usir, ya kan? Kadang-kadang nyamuknya banyak, masya Allah, ya kan? Ya Allah, mau silaturahim tidak ada yang nemeni, ya kan? Sasar-sasar masuk rumah janda, ya Allah. Ini nangis-nangis ada dalil, ada teman, ya Allah. Enggak Mas, siapa yang mau gabung 3 hari? Kita besok hari ini pindah ke mana? Margo Kencana Masjid Besar, kita pindah ke sana. Kami masih sampai ada waktu sampai tanggal 4 Februari, habis itu kita akan tanggal berapa? 4 Februari. 4 apa 5? 5 lah. Sudah berangkat. Iya. 4-nya berangkat.
Ya paling lambat 5 pagi lah kalau begitu. 5 pagi. Iya, 5 pagi insyaallah ya, Mbah. Tanggal. Ya, gitu aja Bapak sekalian, kawan-kawanku pada pejuang-pejuang, pemburu-pemburu iman, biker subuhan. Mudah-mudahan sampai Jogja ya. Nah, jadi iya. Jadi biker subuhan itu yang saya suka itu apa? Yang saya suka dari biker subuhan itu, Mbah. Biker subuhan itu punya moto bagus, Mbah. Slogannya itu. Jadi katanya gunung kan ku daki, lautan ku seberangi dengan motorku, tapi juga masjidku masuki. Wah, itu. Jangan masjid dilewati. Lah, jangan sampai dilewati. Itu bagusnya, saya senangnya itu. Masjidku masuki, masjid dilewati. Ada atan lewat. Astagfirullahaladzim. Ini susah pemuda-pemuda itu kalau pas motoran ada masjid atan masuk. Masuk, Mbah, insyaallah ya. Jadi, Mbah nemani mereka juga ke Jogja, Mbah ya, insyaallah ya. Bonceng mereka, Mbah. Insyaallah. Bonceng aja. Wah, wis to. Enak. Mbah? Gitu ya, Masya Allah. Jadi demikian hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan, menyampaikan dan bisa istiqomah. Istiqomah itu penting, Pak. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah dan istiqomah di jalannya Allah sampai mati, maka Allah akan kirimkan malaikat untuk menghibur kita. Jangan takut, jangan khawatir pokoknya ya, dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Wah, ini istiqomah sampai mati. Husnul khotimah. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ke jalan yang istiqomah. Mustaqim ini lurus, istiqomah. 17 kali kita minta, Mbak. Maka usahanya adalah meluangkan waktu, masuk 3 hari masyaallah. Monggo. Meluangkan waktu biar istiqomah belajar insyaallah nggih. 4 bulan tiap tahun, Mbah ya, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.